cerita di balik kopi. Kali ini saya akan membagikan cerita mengapa saya minum kopi. Cerita ini berawal dari sebuah peristiwa di mana pada suatu malam tahun 2004, setelah saya menyampaikan renungan firman Tuhan di satu tempat di Jakarta Timur, saya kembali dari tempat pelayanan pada malam hari, kemudian saya mengendarai kendaraan menuju ke rumah di Bogor. Hampir dekat rumah, di sebuah tempat perjalanan itu, di tengah jalan ada sepasang laki-laki dan perempuan yang mengendarai kendaraan bermotor roda 2. Ternyata pasangan tersebut begitu mabuk sehingga mengendarai kendaraan bermotor tidak karu-karuan, ke kanan, ke kiri, sehingga mengganggu. Dan ternyata memang itu menimbulkan permasalahan dalam saya membawa kendaraan mobil saya. Apa yang terjadi? Sudah beberapa ratus meter saya biarkan itu berlangsung. Dan ternyata pada satu tikungan kendaraan itu, motor itu terus menyalip kanan, kiri, putar, dan hampir terpelosok ke pinggir jalan, dan saya begitu kaget sekali, akhirnya membanting setir tanpa saya duga, karena sudah larut malam, sekitar jam setengah 12-an, bahkan mungkin lebih. Kemudian saya banting setir supaya tidak tertabrak itu pasangan yang membawa motor yang ternyata dalam keadaan mabuk. Ketika saya banting setir, tanpa saya duga, saya menabrak tiang listrik yang ada di pinggir jalan. Dan akhirnya, saudara tahu apa yang terjadi? Kendaraan saya yang tidak ada depannya, jadi tidak ada kepala mobil itu, langsung menghantam tiang listrik dan pas berhadapan dengan saya sebagai sopirnya, saya ketepatan sendirian. Dalam keadaan yang sangat gelap, dan tentunya semua kendaraan saya dalam keadaan mati, dan saya berhadapan dengan setir yang sudah masuk ke dada, dan kemudian juga kepala yang sudah dilumuri dengan banyak kaca. Apa yang terjadi, saudaraku? Di dalam peristiwa itu saya masih lihat, dan saya segera turun, dan ternyata si pengendara itu entah karena kaget, entah karena memang kondisinya sedang mabuk itu, jatuh terpelosok masuk ke dalam mobil di mana saya itu sudah masuk di pinggir. Lalu kemudian penduduk setempat datang, dan saya akhirnya meminta supaya kita membawa orang itu dibawa keluar dari tempat di mana dekat mobil saya depan, kita bawa keluar, dan dalam kondisi sudah kebentur sama pinggiran mobil dan pinggiran daripada jalan itu. Saya masih sempat meminta warga waktu itu untuk menjaga mobil, dan saya bawa 2 orang itu ke rumah sakit yang dekat. Lalu sampai di sana, diperiksa-periksa, tidak ada masalah dengan 2 orang itu, tinggal luka-luka yang ringan, tetapi tidak bisa disuntik karena saya remang-remang mendengar, ya, sayup-sayup mendengar, karena orang itu ternyata tidak bisa disuntik karena sudah atau sedang minum alkohol. Dan yang berbahaya adalah tidak boleh masuk suntikan untuk bisa menyuntikkan pendarahan atau yang ada di dalam kepala daripada orang tersebut, dan orang tersebut akhirnya bisa ditangani dengan baik dan segera pulang karena memang sudah tidak ada masalah, motornya juga tidak ada bermasalah. Tetapi beberapa saat setelah saya di rumah sakit, saya tidak menyadari bahwa seluruh tubuh saya itu sudah mengandung banyak darah yang menetes sampai kepada, ternyata mata saya sebelah sudah berdarah terus, dan tanpa saya sadari lagi, saya tidak sadar, langsung saya jatuh, dan
selama 14 jam saya tidak menyadari di mana saya berada. Setelah 14 jam di rumah sakit itu, saya dibawa ke rumah sakit di Jakarta. Di satu rumah sakit itu saya dirawat, dan setelah sore hari atau malam hari saya tersadar bahwa saya ada di sebuah rumah sakit. Dan rumah sakit itu bukan rumah sakit yang pertama saya kunjungi karena itu ada di Bogor, tapi ini rumah sakit yang ada di Jakarta. Sampai di Jakarta, saya dirawat, tetapi dalam kondisi saya sudah lupa ingatan. Ada istri saya, ada orang tua saya lupa. Saya hampir tidak mengingat mereka. Bahkan saya masih meraba-raba, memperhatikan ini siapa, apakah ini ibu saya, apakah ini istri saya, atau bukan. Dan saya terus mengalami persoalan di dalam kepala saya, ternyata ada geger otak, dan di mata saya dijahit di dalam dan juga di luar. Dan ini yang terjadi. Tentunya setelah peristiwa itu, yang pertama saya dirawat hampir mungkin lebih dari 2 minggu, 3 minggu, lalu saya masih mau ikut suatu retreat dari gereja di mana saya beribadah menjadi anggotanya. Setelah itu, saya mulai masuk ke dalam kuliah, walaupun sesungguhnya kondisi fisik saya sangat lemah di dalam ingatan. Saya berobat, baik di dokter syaraf, neurologi, dan juga secara fisik saya diobati, namun lambat laun ternyata keseimbangan saya mengalami gangguan. Bukan saja saya lupa, tapi berangsur-angsur saya mengalami suatu pengobatan yang baik. Kepala saya disuntik dengan vitamin otak, begitu, dan kemudian beberapa pengobatan yang saya rasa itu pengobatan yang sangat baik sekali di rumah sakit itu, dan saya dilayani begitu baik, dirawat demikian baik, tetapi keseimbangan saya tetap terjadi semacam saya harus terus jatuh ke kiri, seperti didorong jatuh ke kiri. Kemudian beberapa waktu setelah peristiwa itu, hampir 4 bulan, 5 bulan, atau setengah tahun, lalu saya akhirnya konsultasi lagi ke dokter neurologi, ke dokter syaraf, ke dokter ortopedi, beberapa dokter, dan diberikan saran, salah satu sarannya adalah minum kopi. Jadi itu cerita tentang mengapa saya minum kopi begitu begitu senang, begitu suka, karena dengan minum kopi, tadinya tanpa gula tentunya, tapi sedikit-sedikit ditambah gula atau kopi susu. Supaya ada keseimbangan, dan yang menarik dari mukjizat yang saya alami itu, yang Tuhan berikan, kecepatan berpikir dan kecepatan menangkap sesuatu yang dijelaskan, dibaca, dipelajari itu lebih dari sebelumnya. Jadi sebelumnya, sebelum tahun 2004, kalau saya membaca atau mendengar atau mengerti tentang sesuatu itu agak lambat. Tetapi setelah peristiwa itu terjadi percepatan yang cukup signifikan bagi saya, dan saya bisa membandingkan kalau saya membaca satu buku dengan misalnya 100 halaman, saya bisa membaca dalam waktu 1 jam, dan saya bisa paling tidak menarik garis benang merah prinsip-prinsip apa yang ada dalam buku itu, dan membuat mind map framework dari buku itu dan mendapatkan maknanya, manfaatnya. Nah, itu cerita tentang kopi, mengapa saya suka minum kopi. Dan sampai sekarang saya suka minum kopi, dan kopi yang tentunya, yang pastinya disediakan oleh istri saya, yang setiap pagi dengan setia memberikan kopi itu untuk saya nikmati, untuk saya bisa manfaatkan. Manfaatnya untuk keseimbangan daripada susunan saraf saya yang mendorong saya untuk tetap stabil, sehingga tidak condong jatuh ke kiri. Puji Tuhan, memang saya bukannya jadi semacam kecanduan kopi, tidak demikian, cukup 1 kali aja dalam 1 hari, misalnya di pagi hari. Kalaupun saya minum kopi itu yang kedua kali pada sore hari, untuk ya memberikan sebuah semangat untuk belajar, bekerja, berkarya di dalam kehidupan pelayanan saya atau di dalam kehidupan keseharian saya, bahkan dalam proses belajar saya. Kiranya apa yang saya ceritakan tentang bagian itu
memberikan kepada kita cerita di mana saya suka kopi dan mujizat Tuhan yang nyata. Tuhan sungguh nyata, karya mujizatnya betul-betul nyata, dan saya lepas dari maut, dari tabrakan itu, saya tidak jadi terus-menerus amnesia atau lupa. Saya bahkan mengingat masa-masa kecil saya, waktu saya belum sekolah, bahkan nama-nama guru sekolah saya maupun orang-orang yang ada di dalam masa-masa sekolah saya. Kiranya apa yang saya ceritakan ini hanya untuk memberikan kepada kita pengertian bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang setia di tengah-tengah kehidupan kita orang berdosa. Tuhan mengasihi kita, mengasihi umatnya, dan Tuhan selalu menolong kita dalam segala sesuatu. Percayalah, tidak ada yang kebetulan di dalam rancangan Tuhan. Semuanya di dalam rancangan damai sejahteranya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.